Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam bagi yang menyaksikan. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang farmakokinetik obat allopurinol. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 Prodi Farmasi kelas C yang beranggotakan saya Putri Nur Azizah NIM 120260033. Saya Hana Cika Anastasia NIM 120260099. Saya Alamsyah NIM 119260011. Saya Tessa Onika Utomo NIM 120260115. Saya Maharanda Livia NIM 120260136. Saya Intan Kusuma Wardani Sinaga NIM 120260065. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai profil obat, proses biofarmaseutika, proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat. Allopurinol merupakan obat yang dikonsumsi untuk menurunkan kadar asam urat di dalam darah. Obat ini bekerja dengan cara menghambat santin oksidase sebagai katabolisme purin, sehingga proses pembentukan asam urat terhambat dan tidak terjadi terbentuknya kristal asam urat di dalam darah, sehingga kadar asam urat di dalam darah akan menurun. Obat pertama kali akan melewati proses biofarmaseutika yang terjadi dalam saluran pencernaan dan organ lambung. Allopurinol merupakan obat dengan rute pemberian oral dalam bentuk tablet. Allopurinol akan mengalami proses biofarmaseutika. Dengan proses obat akan memasuki saluran pencernaan, yaitu kerongkongan menuju organ lambung. Di dalam organ lambung, obat akan mengalami liberasi, yaitu proses pelepasan zat aktif dalam sediaan menjadi granul-granul. Lalu granul-granul tersebut akan dipecahkan mengalami proses pelarutan atau desolusi untuk memasuki proses selanjutnya, yaitu farmakokinetik. Selanjutnya, obat akan mengalami proses farmakokinetik yang diawali dengan proses absorpsi. Absorpsi obat ini terjadi di dalam usus halus. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya sifat psikokimia obat, pH obat, dan lainnya. Allopurinol merupakan obat yang bersifat asam lemah, sehingga obat ini akan cepat terlarut dalam suasana asam. Dikarenakan senyawa zat aktif obat berbentuk anion-anion basa lemah akan berkaitan dengan asam lambung untuk membentuk senyawa yang tidak bermuatan. Senyawa yang tidak bermuatan akan mudah terserap melalui membran-membran dinding lambung untuk memasuki usus halus melakukan proses penyerapan. Senyawa aktif obat yang berhasil menembus dinding usus halus selanjutnya akan memasuki proses distribusi. Allopurinol merupakan obat yang bersifat lipofilik, sehingga senyawa aktif obat akan terdistribusi ke dalam darah dengan cara difusi pasif. Hal ini dikarenakan allopurinol merupakan senyawa yang larut dalam asam lemak, sehingga memiliki karakteristik yang sama dengan membran-membran pembuluh di dalam tubuh. Obat ini memiliki volume distribusi sekitar 1,6 liter per kilogram, sehingga obat ini akan mencapai jaringan yang relatif luas. Obat yang akan berhasil masuk ke dalam darah merupakan senyawa aktif yang tidak berikatan dengan protein plasma, sehingga senyawa aktif tersebutlah yang akan memasuki tahap metabolisme di dalam hati melalui saluran pembuluh darah, yaitu vena aorta. Allopurinol mengalami dua fase tahap metabolisme yang terjadi di dalam hati, yaitu fase pertama, pengubahan obat menjadi aktif, dan fase kedua, yaitu pengubahan obat menjadi senyawa inaktif dengan senyawa endogen. Allopurinol merupakan obat bersifat lipofilik dan senyawa aktifnya tidak aktif.
Oleh karena itu, pada fase pertama perubahan obat yang bersifat lipofilik atau non-polar akan diubah sedikit demi sedikit menjadi polar disertai senyawa aktif obat menjadi aktif. Hasil metabolisme allopurinol disebut senyawa oksipurinol. Oksipurinol nantinya akan diedarkan melalui darah ke organ-organ besar, pembuluh-pembuluh kapiler, dan reseptornya yaitu santin oksidase. Nantinya obat ini akan berikatan dengan reseptor untuk menimbulkan efek farmakologi. Setelah menimbulkan efek farmakologi, obat ini akan melepas ikatannya dengan reseptor dan akan kembali lagi menuju ke hati melalui darah untuk melewati fase metabolisme yang kedua. Selanjutnya, allopurinol memasuki tahap metabolisme kedua, yaitu pengubahan senyawa menjadi lebih polar dan tidak aktif. Proses ini disebut reaksi konjugasi yang dibantu dengan senyawa endogen seperti asam glukuronat, asam sulfat, asam amino menjadi ribonukleosida. Tahap selanjutnya adalah tahap eliminasi yang dilakukan oleh organ ginjal. Senyawa obat allopurinol yang sudah melewati tahap metabolisme menjadi senyawa polar akan dibawa darah menuju ke ginjal. Obat ini akan melewati pembuluh darah aferen dan akan memasuki glomerulus. Di dalam glomerulus akan dilakukan proses filtrasi dan dibawa ke tubulus-tubulus, lalu akan dilakukan proses reabsorpsi zat yang masih dibutuhkan dan dieliminasi menjadi urin sejati. Di dalam urin volume allopurinol terdapat sekitar 80% zat yang tidak aktif kembali, sedangkan di dalam feses terdapat sekitar 10-20%. Sekian mengenai hasil pemaparan materi tentang proses farmakokinetik obat allopurinol. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.